memperingati setiap tanggal 21 April merupakan hari di mana kita memperingati perjuangan sosok wanita yang sangat berharga bagi kita. Nah, beliau merupakan wanita yang sangat berjasa dalam mengangkat derajat kesetaraan antara pria dan wanita. Beliau juga merupakan sosok emansipasi wanita. Nah, di mana tanggal 21 April ini bertepatan dengan tanggal lahir beliau. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Menurut saya, Hari Kartini adalah hari yang sangat bersejarah, terutama bagi perempuan-perempuan Indonesia, karena pada hari itu lahir seorang perempuan yang sekarang dikenang sebagai pahlawan Indonesia yang gigih berjuang untuk memperjuangkan kesetaraan gender, yaitu Raden Ayu Kartini. Hari Kartini adalah hari peringatan bahwa hak-hak kita sebagai perempuan untuk menjadi diri kita sendiri kerap kali terbelenggu. Dan pernah ada sesosok perempuan tangguh yang telah memperjuangkan hak-hak itu. Untuk itu, kita harus terus melanjutkan kerja kerasnya. Sosok Ibu Kartini menurut saya adalah sosok perempuan yang peka dengan situasi lingkungannya. Beliau juga dapat dikatakan sebagai agent of change, di mana berani melakukan perubahan. Menurut saya, sosok Ibu kita Kartini adalah seorang perempuan yang dapat menjadi contoh, yang terus gigih berjuang, pantang menyerah, dan tentunya menginspirasi banyak orang, terutama bagi para perempuan Indonesia. Bagi saya, sosok Ibu Kartini adalah perempuan yang kuat dan cerdas. Beliau tak hanya menginspirasi, namun menjadi teladan bagi kita untuk terus memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan. Kartini memiliki hobi menulis dan membuat karya untuk menginspirasi. Ia memiliki ilmu dan kecerdasan, namun ia tetap memiliki pribadi yang sederhana. Ia memiliki sifat pemberani dan optimis. Dengan keyakinannya, membuktikan bahwa wanita bisa mengubah dunia. Kita sebagai wanita yang tangguh juga harus terus bergerak untuk membangun negeri kita. Yang dapat diteladani dari sosok Kartini adalah peka dengan situasi sekitar, memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan yang terpenting adalah berani take action, merealisasikan pemikiran dan dorongan nuraninya. Kalau ditanya apa aja sih yang bisa diteladani dari sosok Raden Ajeng Kartini untuk perempuan sekarang ini, tentunya banyak sekali ya. Salah satunya adalah keberanian. Keberanian untuk mengubah suatu sistem yang dirasa tidak benar, dan keberanian untuk menyuarakan pendapat dan memegang prinsip hidup kita sendiri. Sosok perempuan saat ini yang bisa dikatakan sebagai Kartini masa kini, kalau saya sendiri sangat mengidolakan Najwa Shihab dan Gita Savitri Devi. Kenapa? Karena mereka merupakan sosok perempuan yang cerdas, di mana mereka peka terhadap isu-isu terkini, baik isu nasional maupun isu-isu global. Lalu mereka juga merupakan perempuan yang sangat berani dan menginspirasi. Mereka berani menyuarakan pendapat mereka, tapi dengan alasan-alasan yang valid, sehingga pendapat mereka bukan hanya merupakan argumen, tetapi pendapat yang bisa diterima oleh masyarakat luas dan bisa mempengaruhi pemikiran-pemikiran masyarakat luas. Menurut saya, sosok wanita yang dapat dikatakan sebagai Kartini zaman sekarang adalah tokoh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, yaitu Bu Susi Pujiastuti. Nah, siapa yang tak kenal dengan Bu Susi, di mana Bu Susi ini merupakan sosok wanita yang tegar, tangguh, tegas, berani, serta cerdas. Nah, Bu Susi ini menurut saya dapat dikatakan sebagai sosok Kartini zaman sekarang. Menurut saya, perempuan masa kini yang bisa dikatakan sebagai Kartini zaman sekarang itu Najwa Shihab dan Sherry Anavita. Kenapa? Karena yang kita ketahui bersama, mereka adalah sosok wanita yang berani speak up tentang kebenaran. Yang pertama ada Maudy Ayunda sebagai sosok anak muda yang bisa dijadikan role model terkait keseriusannya dalam pendidikan dan juga karir. Yang kedua ada Najwa Shihab, di mana beliau adalah sosok yang tegas, berpikiran kritis, dan juga berani. Dan dari luar negeri ada sosok Michelle Obama, di mana memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan
dan sering menyuarakan pentingnya pendidikan tinggi bagi kaum perempuan. Bagi saya, sejajar adalah dengan tidak terbentuknya standar ganda bagi perempuan maupun laki-laki. Karena kita semua berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama atas keputusan yang kita ambil, tanpa perlu takut untuk dianggap salah. Menurut saya, konsep sejajar antara laki-laki dan perempuan adalah di mana setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang pekerjaan ataupun bidang yang lainnya. Antara perempuan dan laki-laki di sini maksudnya adalah perempuan dan laki-laki wajib mendapatkan hak yang sama. Nah, seperti salah satu contohnya, kita sekarang banyak kita temui para wanita yang menjadi pemimpin. Nah, contohnya Kak Iin atau Kak Nurul Bayina merupakan ketua umum dari Himat FK Untan. Nah, ini merupakan contoh bahwa wanita tidak lagi dapat diremehkan. Wanita juga bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, ini merupakan contoh bahwa perempuan sudah setara dengan laki-laki. Konsep sejajar antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini menarik ya. Kalau di matematika, 2 garis dikatakan sejajar itu apabila memiliki gradien yang sama. Tidak masalah persamaan garisnya beda, yang penting gradiennya sama. Nah, menurut saya begitu juga dengan konsep sejajar antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki tidak harus melakukan hal yang sama, tidak harus berada di posisi yang sama, tetapi perempuan dan laki-laki bisa menempati posisinya masing-masing, bisa menempati tupoksi dan perannya masing-masing, tapi tetap dalam gradien yang sama. Maka itulah konsep kesejajaran antara perempuan dan laki-laki. Menurut saya, perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan hak-hak asasinya dan potensinya. Semua manusia memiliki akses dan kontrol yang sama, yaitu wajar dan adil. Kata adil di sini bukan berarti harus dipukul sama rata, melainkan sesuai dengan porsinya. Emansipasi menempatkan perempuan menjadi mitra sejajar dengan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejajar maksudnya menjalankan sesuai dengan perannya. Apa yang dilakukan oleh perempuan tidak harus sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Mereka dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.